kabarnya Pak Kris? Alhamdulillah. Oke. Ya, kita sekarang ada di, ini luar biasa nih. Kita baru kali ini ada di sini nih. Iya. Sendang Sengon. Saya sekian lama tinggal di Temanggung, baru kali ini ke sini. Ini lengkapnya di mana sih, Pak? Sendang Sengon itu adanya di Dusun Sengon. Dusun Sengon. Dusun Sengon itu adanya di Desa Banjarsari. Banjarsari. Oke, ngomong-ngomong. Ngadirjo, Temanggung. Ngadirjo, Temanggung. Ya, ya. Oke, ngomong-ngomong kenapa kita sampai di sini? Ini kita rencana mau ngapain sih, Pak? Kita hari ini mau silaturahim, seperti konsepnya on location kan juga silaturahim, tapi kan dari silaturahim itu bagaimana kita bisa mendapatkan input, terutama juga para pemirsa tentang apa sih hakikat dari ibadah, apakah tujuannya. Nah, kali ini kita agak spesial ini. Spesialnya di mana? Kalau biasanya kan kita yang kita datangin itu kan para donatur. Kali ini justru enggak. Justru ini para bukan pemakai ya, penerima manfaat. Iya. Penerima manfaat, yaitu para santri dan wali santri. Begitu. Yang ada di pondok di rumah tahfiz ya bisa. Iya, kayak gitu. Nah, ini kenapa kita ada di daerah Ngadirjo ini? Karena sebagian besar yang akan kita datangi pada hari ini adalah rumahnya di daerah sekitar sini juga, Mas. Oh, di mana itu, Pak? Tepatnya? Katekan. Katekan itu dusun apa desa ya? Coba nanti kita konfirmasi. Intinya kita menuju ke lokasi Katekan gitu ya alamatnya. Kita Katekan. Nama tempatnya itu, nama wilayah itu Katekan. Nekandi Katekan. Ya. Ya. Oke. Ya. Kita langsung aja. Tapi kita kalau sudah sampai sini ya biar pemirsa tidak kepo, nggak penasaran. Kita seperti apa kok namanya sendang ya, kita langsung cek sendangnya aja. Kita langsung ke dalam ya. Siap. Yuk. Oke. Start cus. Yuk. On location. Pak, ini tiketnya tiket per orang atau tiket parkir aja? Oh, parkir. Berarti kami naik mobil ya. Berapa, Pak? 5.000. 5.000. Oh, berarti jangan sampai resmi kalau bisa. Biar tetap. Oke, siap loh. Jempol limon, Pak. Jempol limon. Yuk, sama. Ya, kolam itu apakah itu air mata air atau air hujan ketampung atau? Itu kalau story dulu, Pak sudah pernah ke sini? Saya pernah ke sini, pernah sekali ke sini, terus nyemplung gitu, jadi bawahnya itu batu-batu gitu, kalau kita injek ya lumayan sakit sih kakinya. Tapi ada yang dalam, ada yang cetek gitu memang. Nah, terus kenapa dinamain Sendang Sengon? Karena di tengah-tengahnya si sendang ini ada pohon sengon. Gitu. Menjulur ke dalam air. Nah, kita itu udah hampir 2 sampai sih, Pak. Nah, itu Mas, udah kelihatan kan sendang itu pohon sengonnya yang saya bilang menjuntai ke dalam. Anginnya udah kerasa seger gitu. Iya. Nah, ini kita juga harus himbau ini kepada masyarakat nih kan, papringan itu kan penyimpan air. Oh gitu. Nah, jadi kalau biasanya kalau di mana ada papringan, kalau kita ngomong zaman dulu ya konservasi air ya, kita lestarikan justru pohon-pohon bambu ini supaya debit air itu terjaga. Nih masuk ke sana, itu mungkin kerja hidram itu ya, jadi memompa ke atas. Itu mesin pompa. Pompa aja. Dialirkan kemana gitu? Ya ke tempat yang lebih tinggi biasanya. Jadi kan itu kayak model kayak dorongan udara, terus nanti air udara dimampatkan terus ke atas itu. Itu justru tenaga air itu sendiri. Jadi ketika air ngisi pertama, jrek, gitu. Jadi malah nggak pakai listrik, malah irit. Ya udah, kita bisa langsung ke lokasi. Kita ada beberapa target sih Mas ini hari ini. Ada berapa target kira-kira? Itu 3 ya. Inilah Sendang Sengon. Ya udah, kita langsung ke lokasi ya. Kita nggak kesiangan. Oke. Siap.
Nah, kita udah sampai ya Mas, ini dikatakan ya. Jauh perjalanan kita. Ya, alhamdulillah. Wah, sejuk Mas hawanya. Ya Allah. Jalan naik turun ya. Berapa menit perjalanan kita, Pak? Kalau dari pondok ya sekitar 1 jam lebih ya. 1 jam lebih ini. Kita sekarang ada di lereng di mana sih? Ini masih masuknya Sindoro sih. Sindoro. Kalau ini kan wilayah Hadirjo itu rata-rata Sindoro. Hadirjo, Candiroto, Wedung, kan. Tuh. Kalau mau silaturahmi ke rumahnya siapa ini, Pak? Jadi di Pondok Putri itu ada santri yang namanya Maila. Maila. Oh, Maila. iya. Jadi sebenarnya Maila tuh iki saking pundi niki, Mbah? Oh, saking Wono. Nah, ini sudah langsung ke rumahnya Maila. Ya, Rumahnya sebelah mana, Pak? sebelah situ. Oh, sebelah sini. Sebelah situ. Oke. Hawanya dingin, sejuk. Ya. Ini ya, nanti kita langsung ketok, mudah-mudahan Mailanya ada, orang tuanya ada. Assalamualaikum. Wah, ini Mailanya alhamdulillah. Lagi sibuk nggak? Enggak. Lagi enggak ya? Orang tuanya ada? Ada. Oh, ada. Boleh masuk? Boleh. Oh iya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, lagi di mana ini, Bapak, Ibu? Bapak lagi di Jogja, kalau ibu lagi di bawah. Oh, Ibu ada, udah, ya udah. Lagi di sawah apa gimana? Oh, lagi surat. Oh, lagi sholat. Assalamualaikum, Ibu. Ini ibunya Maila. Oh, nggih, non sewu niki, Bu. Mengenal di mana Maila tinggal. Iya. Nah, kami ini dari Pondok Ya Bisa, tim medianya. Jadi Iya. lebih mengenal lagi ke wali santri sehari-hari seperti apa. Nanti sambil ngobrol-ngobrol, sakit, Ibu? Nggih. Ya, schedule-nya di sini aja atau di mana? Sini aja? Di sini Ah, aja. di sini aja. Nggih. Jadi maksud silaturahmi kami itu ingin lebih mengenal dekat kepada wali santri khususnya gitu kan. Kemudian di sini juga ingin mendengarkan secara langsung dari ibu sebagai wali santri dari Mbak Maila yang anaknya itu dititipkan di Zabisa itu. Jadi kan sebagaimana yang kita ketahui di Zabisa itu non SPP gitu nggih, Bu. Iya. Jadi menurut ibu itu dengan konsep pendidikan yang non profit seperti itu tuh kita yang dirasakan itu gimana, Ibu? Ya, alhamdulillah memang meringankan ya. Oke. Ya, kami juga sebagai wali sangat berterima kasih karena adanya Ya Bisa memudahkan kami untuk apa istilahnya ya, menitipkan anak kami. Kan kalau yang lain-lain itu kan memang biayanya agak nah itu Dia Bisa kami memang merasa sangat terbantu sekali dan sangat berterima kasih sekali lah pokoknya. Ya, mudah-mudahan bisa terus dan Dia Bisa sih lebih gimana ya, lebih berkembang sama untuk pendidikan anak-anaknya juga lebih baik lagi gitu. Kalau Mbak Maila sendiri gabung ke Zabisa itu tahun berapa, Bu? Tahun ini sudah 2 tahun ya. Sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Kelas berapa kan kalau SMP? Kelas 9. Kelas 9 ya. Setoran hafalannya udah sampai juz berapa? Juz belakang. Dalam kurun waktu 2 tahun, alhamdulillah itu udah pencapaian yang patut disyukuri ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Ya, khususnya buat Maila sendiri bisa belajar dengan nyaman ya, ketika bapak ibunya juga ini kan terbantu dari SPP gitu ya. Jadi termasuk nggak cuma SPP, termasuk makan segala macam ya, termasuk makan ya, Bu. Jadi benar-benar 100% dititipkan. Iya. Sudah gitu aja ya. Oh, iya, alhamdulillah.
Terus kalau Maela sendiri rasanya gimana selama belajar di Yabisa? Alhamdulillah ada perkembangan mungkin ya. Ya ada beberapa jalan baru, paham Boleh agama. keras sedikit suaranya. Paham agama, terus ya ilmu baru juga. Senang ya? Senang di sana. Terus selama di pondok Ibu sama di Yabisa Ibu sering komunikasi sama Maela atau Maelanya yang seminggu sekali pulang atau gimana Ibu? Saya yang lebih sering ke sana. Ini sebulan sekali, 3 minggu sekali ya, tergantung sempatnya. Ya, Biasanya yang sering Ibu pesankan ke Maela apa ketika Ibu bertemu? ya itu supaya lebih giat, lebih rajin itulah. Terus saya sih lebih menekankan supaya akhlaknya itu lebih dijaga. Kalau nanti untuk hafalannya bagus itu saya anggap bonus gitu loh. Ya, yang penting perilaku anak itu bisa terjaga dulu gitu. Iya. Lebih aman gitu kan. Iya. Kalau di rumah ya zaman sekarang lah. Kayaknya sulit orang tua untuk mengontrol kan. Apalagi HP itu kalau orang tua kan lebih apa ya, gaptek lah istilahnya. Itu lebih sulit lagi mengontrol anak. Ya alhamdulillah mau di pondok itu sangat bersyukur sekali. Kalau dulu Ibu apa namanya menitipkan Mbak Maela itu awal mulanya itu gimana? Dapat info dari siapa gitu? Itu kakak sepupunya itu kan udah datang ya bisa Kakak sepupunya Mbak Maela? Iya. Siapa Mas Bu? Ibrahim. Oh, Mas Ibrahim. Ya sama Mbak Puri. Itu sepupu ya, dari situ tahunya. Bu, kalau hari-hari Ibu atau Bapak itu apa sih Bu pekerjanya gitu? Kalau saya dagang di rumah sembako, ya warungan gitu. Kalau bapak kerja bangunan. Kerja bangunan. Iya. Kalau putra-putri atau saudaranya Maela itu ada berapa? Ada satu kakaknya di Magelang. Sudah kerja juga? Iya, di pondok juga. Oh, di pondok juga. Kalau tadinya sebelum masuk di pondok berarti Maela itu sekolah biasa gitu? Di SD ya? Di SD daerah Katekan sini ya? Ya. Terus gini Bu, selama Maela di rumah gitu, apa yang Ibu sudah rasakan perubahannya ketika dulu sebelum di pondok terus setelah di pondok gitu? Ya kalau perubahannya memang jujur masih kurang gimana ya, cuma ya untuk ibadahnya mungkin sudah lebih baik lagi, sudah ngerti lah kewajibannya gitu kan, sama sudah mau membantu orang tua walaupun masih sedikit ya. Dibanyakin deh. Ya itulah. Terus tadi yang kurang tadi itu apa? Kok kayaknya tadi berhenti kalimatnya. Sayangnya kurang. Kurang apa ini? Jadi penasaran saya. Kurang apa Ibu? Ya, Masukan juga maksudnya buat kami, buat ya bisa kalau memang bisa. ya, Apa? Ya kalau saya sih ini faktor anak mungkin yang nggak bisa. Saya sudah berterima kasih sekali sama ya bisa itu sudah saya rasakan sudah maksimal gitu loh sama mengurus anak-anak kami itu, cuman ya mungkin kami sebagai orang tua juga masih belum maksimal untuk memberikan apa ya istilahnya dukungan mungkin secara moral apalagi yang material kan ya. Saya sih sering menekankan anak saya sendiri saja lah supaya pokoknya harus lebih baik lagi, lebih rajin lagi, itu saja. Kalau ya bisa sendiri saya pokoknya sudah bagus lah. Ini kelihatannya Ibu ini agak susah bicara soal yang tadi ya. Iya. Saya pengen tanya langsung ke Maelanya nih. Kira-kira yang dimaksud Ibu itu apa ini? Apa? Ayo deh. Apa? Kira-kira Ibu maksudnya mau bilang apa itu? Apa Mbak Mai? Ayo. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Oh ya sudah. Ibu kalau apa namanya boleh kami minta istilahnya itu testimoni dari Ibu
Iya. Tentang Zabisa sendiri itu harapannya ke depan seperti apa, bagaimana, dan rasa yang mungkin ingin diluapkan terhadap Zabisa itu sendiri, apakah itu rasa bahagia, senang, syukur seperti apa itu? Ya, kalau saya harapannya sih cuma kalau agar lebih baik lagi itu pasti. Ya pokoknya kalau saya sih sudah bagus sih. Kayaknya ya. Udah final pokoknya bagus. Iya. Apa ya? Ya mungkin lebih supaya lebih apa ya, lebih meluas lagi untuk pelajarannya atau apalah. Sepertinya yang tadi itu ini, Pak. Apa? Mungkin di pelajarannya itu ya, Pak. Ya mungkin. Tapi ini kan doa juga dari para wali santri dan para penonton semua, kan rencana Pondok Putri sudah mau jadi satu di Krikil ya Mas ya. Itu tapi kan belum sempurna jadi memang sekarang posisi sekarang ini kan. Jadi memang harapannya supaya para santri itu nanti bisa belajar dengan lebih nyaman, terus bisa apa namanya, hafalan Qur'annya bisa tambah gitu kan. Itu memang harapannya Pondok Krikil itu memang segera dihuni dan segera paripurna bangunannya gitu kan. Kalau dihuni tapi masih belum sempurna gitu kan, nah, itu kurang nyaman gitu. Memang harapannya kita semua seperti itu ya. Ya itu memang jadi keprihatinan kami juga, karena nggak bisa bantu apa-apa, itu sedih kita sebenarnya. Iya. Bantu doa pastinya bisa. Ya insya Allah itu selalu. Iya. Tapi kan kalau bisa maunya lebih. Ya sebenarnya kontribusi itu dalam bentuk apapun bisa sih ya. Maksudnya ada teman-teman yang punya anak-anak yang bersungguh-sungguh belajar, ada yang punya kontribusi di material gitu kan, ada yang punya kontribusi di informasi, menyebarkan informasi di mana-mana kayak kita ini gitu kan, menyebarkan informasi gitu. Jadi memang masing-masing orang tuh ada sudah ada tugasnya sendiri-sendiri, sudah porsinya sudah sendiri-sendiri. Kayaknya silaturahim kita sudah segini ya Bu ya. Yang penting kita sudah saling tahu, saling mengenal. Ini kan kami juga perwakilan lah, anggap saja dari Pondok Ya Bisa. Kirim salam untuk keluarga yang ada di sini. Semoga semuanya tetap sehat dan ibadahnya semakin kuat gitu ya. Gitu. Dan untuk kontribusi lebih yang diharapkan semoga cepat dikabulkan, dimudahkan sama Allah dan mampukan. Ya gitu. Sudah bersedia kemarin, saya anggap sebagai salah satu kepedulian untuk anak kami. Kalau gitu kami permisi dulu Ibu, Mbak Maila. Selamat menempuh selamat berjuang kembali tanggal 20 masuk ke pondok. Baik lagi ya. Nanti kalau Bapak sudah